Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Firman ini indah sekali dan sudah sangat akrab di telinga kita, yaitu panggilan untuk mengasihi Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Artinya bahwa umat Allah wajib untuk mengasihi Allah, dan kewajiban ini berdampak pada dua hal, yaitu kehidupan atau kematian. Kalau saya baca di ayat 4, di sini Musa dengan tegas menyampaikan kepada bangsa Israel, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Ini ditegaskan ulang kembali oleh Yesus Kristus dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini terus berulang-ulang disampaikan untuk memanggil kita, untuk mengingatkan kita supaya segenap kehidupan kita ini adalah kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seberapa dalam, seberapa sering kita mengasihi dan percaya kepada Tuhan, tetapi masih banyak sikap dan perilaku kita yang justru bertentangan dengan perintah ini. Mengasihi Tuhan adalah perintah utama, berarti Tuhan adalah menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. J.C. Ryle berbicara tentang apa yang membuat kita menjadi orang Kristen sejati. Ia katakan demikian, pengetahuan, ortodoksi, ibadah yang benar, kehidupan yang terhormat dan bermoral, hal-hal ini memang sangat penting, tetapi tidak menjadikan kita seorang Kristen sejati. Lalu apakah yang menjadi ukuran seseorang Kristen sejati itu? Dia katakan kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah menunjukkan bahwa kita seorang Kristen sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita katakan atau jawaban apa yang kita sampaikan ketika Yesus bertanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihiku?" Kita ingat Yesus pernah bertanya, dan 3 kali dengan pertanyaan yang sama kepada muridnya Petrus.
Ini murid kesayangannya. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Pertanyaan ini bukan percakapan biasa. Pertanyaan ini menyentuh nurani Petrus secara mendalam. Lalu dengan 3 kali Yesus bertanya, Petrus merasa sedih. Ia merasa hancur dan tidak layak. Pertanyaan ini diberikan oleh Yesus sebenarnya untuk memulihkan kepercayaan dirinya setelah menyangkal Yesus 3 kali saat di taman Getsemani. Karena kasihnya kepada Petrus, Tuhan Yesus memilih untuk memulihkan Petrus dengan mengutarakan 3 pertanyaan sekaligus pertanyaan yang sama. Pemulihan itu tidak hanya mengampuninya, tetapi membongkar akar kesalahan, akar kekurangan diri Petrus, serta memperbaharui dan memperlengkapi Petrus untuk kembali ke dalam rencana Allah yang sangat sempurna. Ia menjadi pemimpin gereja yang berani bersaksi dengan segenap hidupnya, bahkan sampai menghadapi kematian. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan penting untuk kita renungkan di awal tahun 2026 ini. Walaupun perintah ini sudah sering kita dengarkan, tapi kita kembali ditanya, diperintahkan, apakah Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Petrus sama seperti kita. Ia memiliki banyak kegagalan yang dialami dalam hidupnya. Ia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan godaan. Ia pikir ia lebih berkomitmen dari yang sesungguhnya. Ia pikir ia lebih mengasihi Tuhan dari teman-temannya yang lain. Ia pikir ia lebih jantan dan berani dari teman-temannya yang lain. Ia pikir dia sanggup menghadapi segala cobaan. Ternyata pada titik tertentu ia tidak berdaya dan dia tidak mampu, tidak seperti yang dia kira tentang dirinya. Bahkan meski ia telah melihat Kristus bangkit pun, hatinya masih tetap hancur. Petrus berulang kali menunjukkan kecenderungan untuk mengalihkan pandangannya dari Yesus, serta berfokus pada kehidupan lama di dunia ini. Tetapi akhirnya Petrus harus mengakui bahwa sesungguhnya ia belum dapat mengasihi Yesus sebagaimana Yesus mengasihi dirinya. Yesus telah lebih dahulu mengasihinya dan mengasihi kita semua. Kasih kita dan kasih Petrus, kasih manusia bukanlah inisiatif pertama, tetapi merupakan respon kita terhadap kasih Allah. Maka Allah memerintahkan melalui Musa dan Yesus Kristus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang terutama. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Kembali kita dipertanyakan atau mempertanyakan komitmen kita. Apakah aku, kamu, dan kita semua telah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jika itu pertanyaan dari Allah, lalu apa respon kita terhadap cinta kasih Allah yang telah kita terima selama ini dalam hidup kita, bahkan yang telah menjamin keselamatan kita di dalam diri Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita? Tentunya kewajiban kita adalah mengasihi Tuhan secara utuh, segenap hidup kita, bukan setengah-setengah,
dan bukan bersyarat, tapi mutlak, mengutamakan mengasihi Tuhan daripada segala-galanya. Itu mencakup kepada menuruti firman-firmannya, perintah-perintahnya, dan menjadikannya sebagai bagian penting, bukan hanya rutinitas kita sehari-hari dalam hubungan, tujuan, dan pelayanan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar taat melakukan ritual, tetapi bersumber dari hati yang terdalam, serta terwujud dalam tindakan nyata yang kamu lakukan untuk saudaraku yang kecil dan hina ini. Kamu melakukannya kepadaku. Bukankah itu kata-kata Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita, buktikan cinta kasih-Mu kepadaku melalui orang di sekitarmu. Jika kita mengutamakan cinta kasih kita kepada Tuhan daripada mencintai diri kita sendiri, itu sudah benar-benar bahwa kita telah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah diikuti dengan bukti-bukti yang konkret dalam ritual, beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain, menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah. Kita tidak mengasihi Yesus jika kita tidak membantu orang yang lemah dan membutuhkan. Kita tidak mengasihi Yesus jika dalam pelayanan kita terselip motivasi yang tidak murni. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan lebih konkretnya, dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan bahwa dengan mengasihi Tuhan maka akan terwujudlah buah-buah roh dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sejauh mana kita telah berbuah-buah kasih yang konkret dalam kehidupan kita sebagai wujud daripada ketaatan kita untuk perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Mari kita bergumul, berefleksi, melihat diri kita dan bercermin pada apa yang kita lakukan selama ini untuk kita bisa hidup baru ke depan. Semakin mengasihi Tuhan, berarti semakin kita menghadirkan kebaikan bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Indah sekali firman-Mu untuk selalu mengingatkan kami, menjadi alarm bagi kehidupan kami, bahwa perintah utama dari Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Karena itulah perintah-Mu yang utama. Dengan demikian, kami buktikan bahwa Allah adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah lain kecuali Allah yang menjadi sumber kehidupan dan segala berkat bagi kehidupan kami. Untuk itu ajarlah kami pada saat ini dan seterusnya untuk selalu membunyikan alarm ini, sehingga kami diingatkan apakah kami mendahulukan, memprioritaskan Tuhan yang kami kasihi di atas segalanya, atau masihkah kami cenderung beralasan untuk mengasihi diri kami sendiri. Oleh karena itu ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu, bukan karena kekuatan, kehebatan kami,
tapi karena anugerah-Mu di dalam Roh Kudus. Berkati kami hari ini bersama anak-anak dan saudara-saudara kami dan keluarga kami dalam beraktivitas. Biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi kehidupan kami dan kami boleh beraktivitas di bawah kuasa Tuhan. Biarlah segenap hidup kami sebagai wujud daripada cinta kasih kami kepada Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kuatkan kami ketika kami lemah, hibur kami ketika kami dalam kesusahan, dan mampukan kami bangkit dari keterpurukan dan sembuhkan sakit penyakit yang kami dan anak-anak kami alami. Terima kasih Bapa Surgawi, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan beserta dengan kami. Amin.